Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan saya Muhammad Haryanto. Dari Sekolah SMP Negeri 6 Setu. CJP Angkatan 11 Jawa Barat. Kali ini kita akan melihat aksi nyata saya. Tentang penerapan budaya positif. Aksi nyata ini saya lakukan untuk memenuhi tugas. Modul 1,4 tentang diseminasi penerapan budaya positif yang dilakukan di lingkungan sekolah saya. Dalam aksi nyata ini saya melibatkan sejumlah rekan sejawat sebagai audiens untuk menyebarkan pemahaman tentang penerapan budaya positif. Untuk itu selamat menonton. Baik, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya masih umur berapa tahun ya? 17 tahun ya. Lama banget ini, perut masih agak-agak sispek dikit. Sekarang udah 12 kayaknya itu kan. 12. Itu kado sebenarnya. Kado dari anak-anak. Saya potong. Upload sih pengennya. Oke, diseminisasi itu artinya penyebaran pemahaman dan pengalaman baik, praktik baik tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu harus ada di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolah ya, jadi untuk terciptanya lingkungan yang nyaman, yang tenang, yang bisa mendukung anak-anak belajar dengan baik, perkembangannya progres perkembangan anak bisa maksimal, itu didukung oleh adanya budaya positif di lingkungan sekolah. Sekolah yang tidak memiliki budaya positif maka dipastikan sekolahnya chaos ya. Banyak terjadi keributan, tidak saling menghargai, saling menghormati, anak bisa berbuat semaunya, guru juga sama, tidak peduli ya. Dan itu pastikan sekolahnya tidak akan berjalan dengan baik pembelajarannya. Seperti itu. Nah, dengan adanya budaya positif, maka akan membantu pembelajaran, proses pembelajaran dengan baik. Ya. Apa sih budaya positif? Kita lihat. Oh ya, sebelumnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dulunya mungkin kita mengalami bagaimana pembelajaran itu penuh dengan tekanan, penuh dengan kekerasan, penuh dengan gimmick-gimmick, ya, penuh dengan segala macam intrik ataupun ya mungkin tekanan-tekanan seperti itu ya. Guru mencubit, guru melakukan kekerasan, anak-anak saling tidak memiliki value, nilai-nilai kebajikan. Maka di sini kita coba dengan paradigma baru. Pembelajaran yang memiliki pemikiran-pemikiran, pola-pola pikir yang baru. Seperti apa? Yaitu tadi budaya positif. Jadi seorang guru itu harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Inti dari konsep budaya positif itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu nanti berkaitan dengan peraturan kelas, keyakinan kelas, dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Itu konsep-konsep intinya, ya. Ketiga, posisi kontrol guru. Nanti akan kita lihat ada 5 posisi kontrol guru. Apakah dia sebagai penghukum, sebagai teman, ya, sebagai merasa bersalah, pemantau, atau yang paling bagus sebagai manajer. Nah, kita akan lihat.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol, melakukan segala tindakan disiplin, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, ataupun hukuman. Itu yang tadi paradigma baru itu. Jadi ternyata selama ini cara kita mentreatment murid perlu dipertanyakan lagi. Misalnya anak salah, berbuat melanggar disiplin, apakah kita melakukan hukuman, ya? Apakah dengan melakukan paksaan, atau kita sengaja memberikan pujian, ya? Yang ternyata pujian itu juga ternyata tidak tepat, ya? Nah, itu muncul dari motivasi eksternal. Karena semua itu muncul motivasi eksternal. Dia akan, anak pun itu lebih kepada takut berbuat sesuatu karena hukuman, bukan takut karena kesadaran pribadi, bukan intrinsipnya yang muncul, tapi dari ekstrinsiknya. Dia takut tidak takut melanggar, takut tidak sesuai dengan disiplin karena takut dihukum. Jadi bukan yang internal yang keluar, tapi eksternalnya, lebih kepada eksternalnya. Nah, bagusnya itu anak itu berdisiplin melalui internalnya, kesadaran sendiri. Bagaimana kita membangun itu? Membangunkan mode internalnya, intrinsiknya, gitu. Bahwa anak itu kalau misalnya dia melakukan kesalahan, oh iya sadar, dia tak sadar. Saya menyadari bahwa saya salah, saya menyadari saya bolos, saya tidak memakai atribut sekolah, saya mencontek di kelas, saya berisik di kelas, dan sebagainya. Jadi menghadapi anak itu ritmenya beda-beda, ya. Jadi teman-teman harus itulah tadi saya bilang, guru itu capeknya di situ sebenarnya, bukan ngajarnya, ya. Bukan ngajar. Kalau ngajar kita cuman, ayo anak-anak lihat nih, apa tulis, ya kan? Ini materinya, ini asesmennya. Tapi yang capek itu ternyata ini. Bagaimana kita mendidik anak menjadi disiplin, membangkitkan karakternya yang kita sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya selalu ditanya, kamu mau jadi apa nanti? Keyakinan kamu ingin jadi apa? Apakah kamu ingin terus-terusan kayak begini? Membandel, bolos, selalu melawan, kalau disuruh nggak nurut, apa kamu mau seperti ini terus? Itu selalu ditanyakan. Jangan pernah kita melabeli anak-anak kita dengan kamu itu malas, kamu itu bodoh, kamu itu kurang pintar, kamu itu selalu aja bikin masalah, membuat onar. Ini akan membuat anak-anak secara mentalitas, secara sadar, alam bawah sadar bahwa dia ternyata saya itu memang orang pembuat onar, saya itu bodoh. Guru aja bilang begitu, akhirnya membuat mereka tidak percaya diri, akhirnya membuat mereka lebih memberontak karena labeling tadi. Nah, harusnya kita bagaimana? Itu tadi kita tanyakan, kamu sebenarnya mau seperti apa? Kebajikan apa yang ingin kamu buat? Kamu sebenarnya bisa jadi orang baik, kamu tuh bisa sebenarnya jadi anak yang pintar, yang nurut. Tapi kamu sadar gak? Nah, ini adalah treatment. Nah, teman-teman, ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kalau salah satunya hilang itu dia akan tidak stabil, selalu membuat seperti berbuat salah ataupun memiliki kecenderungan untuk melanggar. Yang pertama, bertahan hidup, seperti rasa makan, butuh perlindungan, lapar, haus, itu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa. Nah, ini yang mungkin banyak teman-teman sering dapati, di siswa-siswa kita itu ternyata haus akan kasih sayang dan rasa. Biasanya caper, anak-anaknya caper, cari perhatian, selalu berbuat lebih di kelas.
lebih ramai, lebih berisik. Ternyata begitu dikulik-kulik, backgroundnya ternyata di rumahnya itu tidak pernah ada kasih sayang. Orang tuanya cerai, dia tinggal sama neneknya, orang tuanya ada misalnya, tapi nggak pernah ngasih treatment kasih sayang ke dia, selalu diomelin, selalu ngasih kekerasan. Nah itu kasih sayang dan kasih sayang hilang, entah itu dari keluarganya, dari lingkungannya dan lain-lain. Jadi dia beralih ke sekolah menjadi lebih minta perhatian, kasih sayangnya dia haus akan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu kalau biasanya di rumah itu suka disakiti, sehingga dia balik ke sekolah menjadi pengen berkuasa. Karena dia merasa di luar itu dia tidak punya kuasa untuk dirinya sendiri, maka dia mencoba di sekolahnya untuk menguasai teman-temannya, bahkan gurunya. Contoh biasanya yang penguasanya tuh kan ya, gua bisa nih bikin gurunya stres. Dia risih ya, dia sengaja sama dengan saya bikin onar, bikin temennya nurut sama saya. Kalau nggak awas, ngebos ya, kalau dia bilang tuh ngebos. Penguasaannya butuh, ternyata setelah dia lihat di rumahnya dia disakiti. Biasanya seperti itu. Ada kebutuhan dasar yang tidak dia dapatkan di rumah, yaitu dia butuh penguasaan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi memberikan keadilan kepada anak. Jadi di rumah bapak ibu harus adil pada anak. Anaknya A, satu, B, jangan sampai tidak adil treatmentnya, pemberlakuannya, sehingga dia merasa dia tidak terpayungi, ternaungi, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan penguasaan di dalam sekolah. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini biasanya yang suka dipukul, di rumahnya dipukul, tidak boleh keluar pagi, tidak boleh, itu tidak boleh. Sehingga begitu dia keluar dari lingkungan rumahnya, dia merasa pengen bebas. Akhirnya dia lihat, ya siswa ini pengen nyobain sesuatu, anak kepo. Dia belum pernah lihat handphone, dia belum pernah, mohon maaf misalnya, melihat agak-agak website-website yang itu ya, gitu. Dia kepo, dia pengen kebebasan. Biasanya anak ini cenderung motivasinya rendah di kelas, malas belajar, ngantukan, kalau disuruh gak mau. Tapi kalau sudah di luar, itu udah bagaimana, kayak beda gitu ya. Pas di kelas itu ngantukan, kalau disuruh malas bu, gak mau jawab. Nah itu biasanya pengen kebebasan. Begitu sampai di luar, ya itu beda sekali dengan di kelas. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Nah ini kesenangan biasanya pengen main, sama kebebasan, tapi dia lebih cenderung kalau dia tidak mendapatkan kepuasan, kesenangan, maka dia akan melakukan obat onar seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia itu akan menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, lalu dia mau melakukan sesuatu. Yang ketiga, nah ini yang paling baik, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi yang dua ini adalah motivasi intrinsik, ekstrinsik, yang baik ya. Menghindari ketidaknyamanan, mendapat imbalan, penghargaan dari. Misalnya, ayo nak beliin bapak minuman, nanti bapak kasih. Beli es, dia mau. Tapi kalau misalnya minta tolong beli bapak es, dia suka, apa sih kak? Kalau tuh gitu ya. Itu sebenarnya dari kelas, nah, ayo kerjain, nanti bapak kasih nilai. Itu masih ekstrinsik bapak ibu. Ya, atau nah, kerjain nggak, nanti nggak dapat nilai. Kerjain tugasnya, nanti nggak dapat nilai, atau bapak kasih 0. Itu hukuman. Kalau menghindari tidak nyaman, daripada dia dihukum, udah kerjain. Nah, ternyata itu masih ekstrinsik. Nah, yang bagusnya adalah muncul dari intrinsiknya. Nah, ayo tugas kerjain. Oh udah pak, kerjain. Nah, bagaimana itu memunculkan intrinsiknya itu? Ya, baik.
Jadi tiga ini adalah perilaku manusia, motivasinya. Kalau kita sering memberikan hukuman, itu akan memunculkan anak itu rasa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjaga rendah diri. Kalau sering kamu, kamu, rasa kamu males, aku belum. Kalau saya biasanya hukum yang kelas 95, maaf Alek, itu biasanya saya pilih kasih. Aku sudah ada dunia. Saya pilih. Kamu mau hukuman apa? Kamu mau untuk solusi kamu nggak bikin PR apa? Dulu nyapu lobi aja Pak. Itu kan bukan saya yang mau, ya dia yang mau. Ya udah. Sebagai itunya kamu nyapu lobi, ya konsekuensinya. Iya Pak. Jadi kita jangan sampai membuat hukuman yang berat gitu ya. Ada yang akan menyakitkan buat anak. Itu biasanya ditandai gitu. Pak hukum saya itu. Jadi murid takut dan segala macam. Memang kadang butuh power guru itu dibandingkan anak itu butuh, tapi tidak dengan cara hukuman atau dengan pemaksaan. Yang kedua biasanya kalau ini biasanya friend, teman. Ya, ayo kamu kalau mau pintar, kamu rajin tugasnya, nanti bapak bisa kasih kamu ini, itu, reward, itu pujian. Tapi ternyata tidak efektif juga, ya, merusak hubungan. Yang lainnya jadi iri. Itu terus dia bilang, dia mulu dia disuruh, dia. Ya. Guru mah pilih kasih, dia. Si Abdul yang disuruh, dia. Jadi yang lainnya pada iri. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau kita tidak kasih reward, tidak kasih penghargaan, anak tidak mau ngerjain. Ya, seperti itu Pak. Mengukur dengan sistem ranking, ayo nomor 1, nomor 2, nomor 3. Makanya sekarang rapot dihapus rankingnya. Iya. Itu salah satu. Ibu Walas, Bapak Walas bisa dijawab. Masih ada di legend sih. Iya. Kadang orang tua suka nanya, Pak rankingnya mana? Oh sekarang nggak ada ranking. Ternyata ini penghargaan itu tidak selalu membuat anak itu menjadi motivasi intrinsik ya, ternyata masih ekstrinsik. Ya, cuman kita harus juga kasih tahu. Nah, kamu sudah banyak tertinggal dengan teman-teman. Ya, minimal kamu harus. Ya. Jadi bukan rankingnya yang kita lihat, tapi progresnya. Progresnya, kamu harus belajar. Kalau kamu bisa menyamai teman-teman, kamu harus belajar lebih rajin lagi. Kalau kamu mau semester ini bisa nilai kamu di atas KKN. Ya, merampas hak menghargai dirinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini yang konsep disiplin mental yang sukses. Konsekuensi, ya, stimulus respon, ya, pembuatan jangka pendek. Konsekuensi ini misalnya aturan-aturan yang memang sudah kita sepakati. Kalau mau buang sampah sembarangan, kamu harus pungut, kamu harus buang tempat sampah. Seperti itu. Misalnya kalau dia terlambat datang, kamu terlambat datang, konsekuensinya apa? Sudah dibuatkan. Nah, dari sekian banyak itu, restitusi adalah pilihan yang pas, Bapak Ibu. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, kita lihat apa sih restitusi. Restitusi yang pertama itu pengertiannya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi selalu kita tanyakan kepada anak, kamu pengennya jadi apa? Kamu sadar gak kesalahan kamu apa? Kalau kamu sudah sadar kesalahan kamu mau solusi yang kamu tawarkan untuk
Kemudian sama-sama anak dengan kita mau, ayo kamu tadi berbuat salah, aku nggak salah, aku nggak salah, iya Pak salah, kamu sadar ya kamu tadi itu salah, iya Pak salah. Ya. Nah, tanyakan keyakinan yang terakhir. Setelah kamu tahu itu salah, kira-kira kedepannya kamu mau berbuat lagi nggak? Gitu ya. Terus apa solusi yang kamu berikan? Solusi ini kan kita tawarkan kepada anak, bukan kita paksa. Jadi anak itu mau, gitu ya, mau bekerja sama. Kita lanjut. Ini restitusi yang kedua. Ya, jadi untuk mencari solusi, bukan untuk membuat permasalahan yang lain semakin lebar. Jadi membantu murid untuk berpikir apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tidak inginkan. Kalau hukuman, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau konsekuensi adalah ini. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR, istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu menyelesaikannya masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya untuk orang lain dan orang lain. Ini sudah gambarannya sudah jelas ya Bapak Ibu. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, silakan. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang di restitusi salah satunya harus guru menanyakan keyakinan kelas. Itu pasti awalnya ya Pak ya. Misalkan dalam pembelajaran guru ada yang mungkin lupa tidak membuat keyakinan kelas. Kalau mungkin di kelasnya masing-masing mungkin membuat ya. Misalkan di guru mata pelajaran tidak membuat keyakinan kelas, bagaimana tuh Pak? Kan salah satu restitusi itu harus menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Andai kan guru mapel lupa membuat keyakinan kelas, bagaimana? Baik, terima kasih Bu Swin atas pertanyaannya. Nah, makanya tidak menjawab dari itu dulu. Saya ingin kemarin kan kita mau masuk ke tahun ajaran baru ya. Saya WA tuh, sempat WA Bapak Ibu, biar pertemuan antara anak dan guru lebih bermakna, coba buat aturan kelas yang nanti akan menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu mohon maaf, jujur, yang sudah membuat aturan kelas, keyakinan kelas siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Iya. Baru peraturan, belum keyakinan. Nah, ini yang saya. Kalau peraturan dengan keyakinan beda nggak? Beda. Ada yang bisa bantu? Bedanya di mana? Bisa bantu nggak? Di mana? Ada? Bu. Jadi kalau aturan itu masih pada banyak fase katanya, ya. Dan itu masih anak itu kan suka nulis tidak boleh teriak-teriak, gitu ya. Dia suruh mencatat sendiri kan, ayo anak-anak bikin kesepakatan kelas, aturan kelas. Tidak boleh teriak-teriak di kelas, tidak boleh buang sampah di kelas, tidak boleh, masih tidak boleh, masih kata negatif. Nah, kalau di keyakinan kelas itu sudah lanjutan dari aturan dan kesepakatan ke kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, yang mudah diingat dan kata-katanya nggak banyak panjang. Misalnya, anak harus menghargai, tidak boleh berisik di kelas. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Keyakinan kelasnya, anak tidak boleh berisik di kelas. Tertib, ya, tertib di kelas atau menghargai sesama warga di kelas. Jadi murid atau guru kalau sudah berbicara di depan kelas, anak-anak jangan berisik. Kalau berisik berarti dia sudah menyalahi keyakinan kelas. Nah teman-teman, kalau yang lupa membuat keyakinan kelas, gak apa-apa, langsung
sekedar mikir. Ya, kalau Pak udah berapa lama ini kita ketinggalan KBM, masa saya bikin sekarang? Tak apa-apa, semuanya belum terlambat. Ya, jadi itu menjawab istri. Besok pun kalau Bapak mau, Ibu mau bikin keyakinan kelas peraturannya. Pak, apa bedanya sama yang walas? Kan sudah ada tempel di walas setiap masing-masing. Itu kan walas. Kalau guru mapel, Bapak bisa membuat sendiri. Contoh saya misalnya, saya membuat sendiri keyakinan kelas, peraturan keyakinan kelasnya. Misalnya saya adalah jika anak mau makan, mau minum, tidak boleh di kelas, harus minta izin keluar dulu. Ya, Pak, izin Pak, mau minum, izin mereka minum di luar. Ya, terus yang misalnya anak sering bolak-balik keluar kelas, entah mau izin WC, enggak Ibu mau kemana, teman-teman bisa. Bingung kan? Teman-teman bisa membuat keyakinan kelas. Ya, selama pembelajaran Ibu atau Bapak yang bolak-balik ke WC itu maksimal 3 kali. Ya. Izin keluar kelas 3 kali maksimal. Bisa, itu keyakinan seperti itu. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk membuat kesepakatan kelas. Yang nanti kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh warga kelas itu akan menjadi keyakinan. Keyakinan apa sih? Sesuatu yang mereka yakini bahwa itu memang harus mereka jalani. Kalau mereka melanggar, mereka sudah tidak yakin lagi terhadap kesepakatan kelas. Dan biasanya itu efektif Bapak Ibu. Contohnya kemarin saya itu kan suka anak-anak itu kalau di kelas itu suka bahasanya bahasa kasar ya. Anjing, kalau lu gitu kan, goblok lu, itu sering banget itu. Nah itu ketika itu terdengar, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Ya, harus saling menghargai dan tidak saling menghargai karena tidak boleh berkata negatif. Harus saling menghargai buat kelas. Oh iya Pak salah. Terus kamu hubungannya mau apa? Sama yang gitu. Ya balik-balik lagi sih, ngepel lagi. ngepel lagi, saya suruh ngepel musola sampai licin, ya kan? Dan orang-orangnya itu aja Bapak Ibu. Orang-orangnya itu aja. Jadi kalau bisa dipisahin pun nggak apa-apa. Kalau mau belajar, nih yang agak-agak itu kita pisahin nggak apa-apa. Jadi mereka agak lebih dekat dengan kita. Kalau mereka duduknya jauh berisik, panggil ke depan. Duduknya depan-depan aja. Jadi mereka ketika berisik, bukan berisik. Ya, komitmennya begitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang menarik. Boleh? Ada yang bertanya lagi? Menanggapi? Boleh? Kalau tidak ada kita lanjut. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Selamat datang yang baru datang. Silakan diambil minumannya. Ya, harusnya kesepakatan kelas dulu. Saya lupa kelas. Oke, setelah ini kesepakatan kelas. Yang datang pertama takdir. Karena WC-nya sumpah bau banget. Ya, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ada kertas boleh tulis atau nanti Bapak Ibu silakan dibacakan di depan kelas. Speaking-nya gampang. Sebutkan satu pengalaman siswa yang buat Bapak Ibu guru paling speechless yang pernah Bapak Ibu hadapi seumur-umur. Misalnya dia tiba-tiba terbang, salto gitu. Kemudian satu pengalaman saya buat Bapak Ibu paling terharu. Pernah ditreatment anak nggak sampai membuat Ibu sedih? Boleh Bapak Ibu dituliskan di kertas. Kertasnya mana ya? Nggak ada kertas. Sertifikat enggak? Ini nanti lumayan buat sekarang. Nanti ombel. Hah? Harus disediakan. Sama makan Ya, sertifikatnya dari Kombel nanti ya. Di sini ya, dari Kombel kita kerjasama sama Kombel. Ya, boleh minta dong teman-teman
apa-apa. Gak apa-apa. Boleh langsung dibawakan di depan. Ada Bapak Ibu? Hah? Kayak musik Yang buat lama lagi ya? Nanti ngirim-ngirimnya bisa. Oke. Gak apa-apa di tangannya. Ya cepat. Mau dituliskan di pinggir, tuliskan di pinggir, tuliskan di sini. Ayo Bapak Ibu silakan. Bu Aga, Alex, ada nggak? Oli, tulis nih. Oli. Iya udah, Ini kelakuan siswa kan yang membuat Bapak Ibu. Iya, SPP-nya gitu. Kemarin ada anak murid di kelas 85. Saya kan bawa makanan banyak. Dikira saya dia membantu saya buat bawa makanan itu. Ternyata dia bilang, Bu Amel, apa mau bantu saya? Saya bilang gitu, enggak, saya mau minta makanan ibu. Maksudnya lagi ribet, tiba-tiba dia malah minta gitu, gak apa-apa sih, saya kasih, tapi dia tolongin saya dulu gitu. Di luar ekspektasi, jadi tidak bisa Itu Pak. ya, tidak bisa berbuat. Ya, tepuk tangan buat Ibu Amel. Makasih banget tepuk tangan buat Ibu Amel. Makasih. Ya, jadi tadi pengalamannya Ibu Amel ya, membuat speechless di luar ekspektasi. Emang nggak boleh ekspektasi nggak boleh tinggi ya? Ya, untuk anak-anak sini ekspektasi kita rendahin. Dan itu udah bersyukur loh, Bu. Udah ditanya, ibu ngapain? Lewatin begini. Nggak bisa gitu. Kondisinya saya lagi ribet bawa bapak gitu. Iya. Kalau lagi ribet terus mereka nggak ini, ya, makanya ya teman-teman luar biasa sekali yang menyampaikan ya. Bagaimana caranya membangun kesadaran mereka. Makasih sudah berbagi. Wabit ada lagi? Oke, siap. Nah, ini biasanya yang Saya mau nyanyi, bukan mau cerita. silakan. Kalau mau nyanyi. Yang bergerak bayar. Saya mau cerita yang kedua tuh, tadi kan Bu Amel udah tuh speechless. Ya. Saya mau cerita yang kedua. Ada salah satu murid, mungkin saya Parisa waktu itu lihat anak ini seringkali membersihkan sampah yang berserakan di samping-samping tong sampah. Itu sepele sih, cuma luar biasa banget karena gak semua anak bisa melakukan itu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa memberikan nilai tambahan. Itu ada Aurel dari kelas 93. Dia sering banget. Dan kalau kita ada iya, kayak kayak sering banget saya ngeliat Aurel itu tiba-tiba ngambil sampah, ada aja dilakuin banget deh. Kayak inisiatifnya besar banget sih. Sama si Arul, saya waktu itu lagi pengen jalan. Lebih jelas. Ini dia berarti punya dua sisi, baik dan buruk.
jalan yang jatuh itu ke motor ibu-ibunya lagi. Tapi dia saya jadi berhenti. Udah panas banget tuh. Nah, cukup Pak Hari. Ya, terima kasih pulang untuk Bu Mela, sampai ada Bu Mela terlibat sama Ali. Ngomong apa ini? Nggak ada yang bikin speechless, kebanyakan mah bikin saya marah mulu Pak. Saya jawab. Bapak marah yang udah nggak bisa diamuk lagi gimana? Speechless gitu, mau marah udah nggak bisa lagi. Mungkin contohnya kemarin ya, waktu lomba di hari Senin. Anak sendiri ya, makanya saya diskualifikasi sendiri Pak. Gak ada yang mau turun, padahal emaknya udah teriak-teriak. Sebelumnya juga, ya selamat datang dulu sih. Selamat datang kepada Ibu Kepala Dinas kita. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan dengan hormat. Beri kesambutan. Ya, sebenarnya ada bodyguardnya. Kesepakatan jelas yang terlambat terakhir. Ini barusan disepakati. Ini salah jadi nih. Boleh ya? Ya, jadi sebelumnya sudah membuat kesepakatan bahwa yang mengikuti lomba tuh si A, si B, si C dengan tanpa paksaan, dengan pilihan dari teman-temannya juga. Akhirnya sepakatlah siapa saja yang mengikuti perlombaan. Akan tetapi pas di hari H-nya si anak tersebut tidak mau, padahal ada di kelas, malah menyimpan di dalam kelas. Pertama dengan lemah lembutnya saya lemah lembut, saya manggilin dari yang nada rendah sampai nada imun saya keluar ya. Sampai akhirnya emosi udah saya samperin ke kelas yang mungkin salah satu bikin speechless juga lagi ya. Dengan santainya mereka malah ketawa, ada yang ngumpet ya. Dengan santainya mereka ngumpet, terus mereka ketawa-ketawa. Kaget aja gitu. Dan udah saya berkali-kali manggil, yang dari awalnya kayak emosi jadi emosi, tapi mereka dengan santainya senyum-senyum sampai akhirnya terima kasih Bu Lucy. Bu Lucy makasih. Ya sampai akhirnya saya marah, saya ngomel, tetap mereka tidak mau turun ke lapangan. Sampai akhirnya saya diskualifikasi sendiri anak saya. Ya sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia, Bu Holly, dan Bu Ahmed yang tadi sudah bercerita. Speechless dan terharu ya. Jadi memang anak-anak itu membawa kita dinamika yang beraneka ragam. Kadang ada kesel, kadang ada juga rasa bangga, senang. Banyak kan keselnya nih, keselnya. Tapi itulah, mudah-mudahan dengan kita mengayomi anak, menuntunnya dengan kodrat mereka, kodrat alam, kodrat kodrat alam dan kodrat sosial mereka, itu membawa anak kepada keselamatan dan kebaikan setinggi-tingginya. Itu sih tujuan utamanya, membawa anak supaya mereka selamat, ya, mereka bahagia setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Pasti kan kita pengen anak itu selamat, anak itu pengen bahagia. Pasti semua guru sama. Gak ada guru di dunia ini mungkin guru yang aneh kali ini, yang pengen anak siswanya, muridnya tidak bahagia dan tidak selamat. Kita selalu nak jangan begitu, kamu itu ini. Pasti pengen kita itu anak itu selamat, ya. Selamat dunia dan akhirat. Selamat nanti mereka bersosialisasi di masyarakat biar selamat. Nah, jangan begitu, jangan suka membuli, jangan suka macam-macam. Nanti kamu di masyarakat gimana? Itu kan sebenarnya tujuannya itu, gitu ya.
speakingnya. Mungkin ada yang mau speaking lagi di depan, mau senam-senam. Ada Bang Alek mau senam? Hai, ada ini ya, kita ya, ada tangan tamu. Kan speakingnya tidak senang kan? Speakingnya datang kami tidak senang. Ya, boleh Bapak Ibu menggerakkan tangan-tangannya, kakinya biar lemes. Ya, kita lihat. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Lapar tapi Ya. Pak Hari. Hah? Lapar. Lapar. Mau sambil makan nggak? Masih Apa kamu satu ada doang? ada yang bisa itu nggak? Ada ini kopi teh? Ada yang bisa? Boleh, boleh, boleh. Bisa. Badannya Pak Hari jangan gitu ya? Iya. Udah itu berapa? Teh. Cek. Ada yang mau kopi, tulisin aja. Kopi, gede. Tidak sekop. Jangan pakai mie. Ini enak banget kan? Iya, nanti ya. Kalau sampai sore kita nanti ada kopi Pak Hari. Kan kita nggak sampai siang. Apa? Makan sore siang. Sampai siang nanti kita makan siangnya gimana? Ya nanti ada kopi. Ke jam 2 dah, ke jam 2. Sampai jam 2? Ya, tenangku. 8 9 kendarin, ayo sampai jam 2 ya. Mas, Sampai jam sampai 5 jam ya. 5. Sampai jam 5, Bu. Ini surat banget ya, pakai hadir Rabu. Iya, dari. Oh, iya ada tiket sih. Soalnya banyak yang full ini kayaknya yang tahu. Sampai jam 5. Jam 5 sampai sore. Kelas-kelasnya luar biasa lagi. Pak Ali, kayaknya waktunya nggak cukup ya, harus diperpanjang lagi. Aduh. Sampai jam 5 sore. Soalnya seru banget, saya juga pengen nonton. Seru banget. Capek banget mau nyobain. Dulu sih kan tinggal ini, Saya pengen ngecek. soalnya biar tahu. Dulu sih tinggal ngecek. Diberitahukan kelas 8 9 dari itu. Ayo dulu sih ya. Kita pegang nanti kalau Pak Haji Tuna, sama pembelaannya jangan daring. Kata Pak Haji Tuna jangan. Jangan ya, jangan ya Dek, jangan ya Dek. Pak, nggak cukup gimana dong kalau nggak cukup? Latihan panjang tahu. Ya, dikit lagi teman-teman, buat latihannya. Kontrol guru, hati-hati bilang kontrol ya. Kontrol seorang guru itu ada 5. Tadi saya bilang, ada guru yang sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai partner atau teman. Keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Mana yang paling baik? Kita lihat. Kita tonton videonya dulu ya. Nah, kita nanti kan jadi nyanyi silakan. Hanya Posisi terhukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. penghukum, biasanya penghukum ini karakternya. Sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya
harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melarang ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Tuh yang kedua. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Terus sudah kesana ke sekolah. Ini beresin kamu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
menjelaskan program Prabowo. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid.
Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Udah ya, berarti udah tahu gitu. Posisi yang paling ideal yaitu sebagai control manager. Tadi sudah lihat contohnya, videonya seperti itu. Ya, jadi kalau dari penghukum lebih pada terus sampai ke manajer. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Ya, apakah penghukum atau seorang manajer atau membuat merasa bersalah sebagai teman atau pemantau. Minimal Bapak Ibu kita itu sebagai pemantau. Ya, pemantau udah bagus. Lebih bagus lagi manajer. Baik, Bapak Ibu, kita percepat ya. Di sini ada keyakinan sekolah yang tadi kita buat, keyakinan sekolah kelas. Nah ini sebenarnya induk ini ya, pedoman kita berkungfu. Kalau kita belum membuat keyakinan kelas, segeralah membuat keyakinan kelas. Karena nanti kalau anak-anak berbuat salah, indisipliner, kita sudah ada pedomannya. Kalau BP atau BK, UAME mungkin secara general ya, UAME ya, membuat aturan-aturan disiplin. Tapi bagi kita, lingkupnya kecil, cukup di sekolah, di kelas, kita lihat keyakinan kelas. Ya, aturan-aturan itu ini sebagai patokan kita. Ya, jadi ini patokan kita Bapak Ibu. Kalau nanti anak-anak yang melanggar, nah, kamu melanggar keyakinan kelas kan? Tadi seperti contoh yang terakhir ya, ini. Nah, kalau Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi sudah dibuat. Peraturan kelas itu lebih banyak kata-katanya, mungkin lebih banyak mengandung info negatif dan sebagainya. Kita buat lebih sederhana ya. Kalau keyakinan kelas lebih abstrak. Tadi misalnya menghormati, menghargai, bersifat kebajikan universal, ya, saling menyayangi, ya. Jadi hindari kata-kata negatif. Mudah diingat, dibuat dalam pernyataan positif, melibatkan semua warga. Ya. Jadi dari murid untuk murid, ya, bukan dibuat oleh kita. Mereka yang buat sendiri. Tadi misalnya contoh itu. Nah, ini saya buat di 7.3. Mereka yang nulis. Bahkan ada yang tulis dilarang kucing, gitu ya, dilarang ketawa-ketawa, dilarang utang, apalagi itu banyak. Nah, nanti kita generalisasikan dalam bahasa-bahasa universal, kebajikan universal, ya, seperti itu. Sederhana sekali Bapak Ibu, tapi bisa membuat lebih tercipta disiplin positif di kelas. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Misalnya di kelas kita selalu bersikap baik dan jujur, ya, saling membantu, saling peduli, saling menghargai, semangat belajar, saling bekerja sama. Seperti itu sederhana, ya. Hanya dia malas belajar, berarti semangat belajarnya yang dilanggar. Misalnya bersikap baik dan jujur, dia sering bohong atau mencuri di kelas, seperti itu, ya. Baik Bapak Ibu, ini langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biarkan siswa menyadari, kayak tadi kan kontrol manajernya, biar mereka menyadari dan mengakui kesalahannya. Jangan kita yang kamu ini salah, kamu ini bodoh, kamu ini males, kamu ini. Biarkan mereka yang mengambil keputusan bahwa mereka salah. Kamu salah nggak? Kamu ngerasa apa yang kamu perbuat? Pelanggaran apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Biarkan mereka merasa bahwa oh iya saya salah kok. Saya salah Bu. Apa yang kamu lakukan? Pelanggaran apa yang kamu telah lakukan? Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tadi kamu telat ya. Tadi kamu tidak masuk. Kamu bolos. Itu kira-kira benar nggak? Ya kan? Kalau kamu lempar di kelas, kira-kira ganggu orang nggak? Ya kan? Kalau kamu gangguin teman, kira-kira itu membuat keributan nggak? Yang lain tidak nyaman, betul nggak? Nah ini langkah kedua, validasi tindakan yang salah.
sehingga mereka membuat lebih kuat, lebih positif gitu ya. Jangan melabeli siswa dengan kata-kata yang tidak baik. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan. Tanyakan pada murid solusi apa yang bisa dilakukan. Kayak tadi kan, dia datang terlambat, dia ingin alarmnya disetel, ya kan, pagi-pagi. Siapa yang menyetel? Oh, ibunya, kakaknya. Nah, kalau misalnya terjadi lagi, apa solusinya? Seperti itu, tanyakan terus. Kapan mulainya? Kapan kamu mau berubah? Misalnya kayak si Asad yang selalu berisik di kelas 95, mumpung ada Pak Alek. Tanyakan solusinya apa? Besok lagi dia berbuat salah, tanyakan lagi. Terus jangan sampai bosan. Saya juga nggak bosan sama Asad, sama si Faisal, sama teman-teman yang lain gitu ya, siswa yang lain. Saya selalu begitu. Tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang kamu langgar, apa solusinya. Lama-lama dia bosan. Dia bahkan bilang, si Asad itu bilang, Pak, jangan saya terus sih Pak. Lah kan kamu yang melakukan pelanggaran, yang lain diem. Ya sih Pak, kamu nggak bosan? Bosan Pak. Ya udah, kalau kamu bosan, kamu diem. Udah lama dia diem. Ya, nah tapi temennya lagi yang gangguin gitu kan, terus gitu siklusnya. Saya panggil lagi temennya si Farel. Iya, Farel jauhin. Ada lagi si Reza. Nah itu kayak begitu teman-teman. Jadi jangan sampai bosan, ya. Karena memang tugas kita itu untuk membawa anak keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu ya Bapak Ibu. Baik, di akhir sesi ini terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas luar biasa sekali Bapak Ibu. Ada yang mungkin ditanggapi, ada pertanyaan? Jadi penutup dari materi kita, 8 program disiplin saya ambil dari punyanya Bu Lucy ya. Guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial. Baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol atau among, menuntun ya. Manajer yang menuntun murid-muridnya sehingga menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Luar biasa sekali. Ini kata-kata dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu sudah membuat kata-kata ini jauh sebelum kita ada. 1920 Taman Siswa baru didirikan dan beliau baru membuat bukunya. 1920 beliau sudah memiliki pemikiran seperti ini. Jadi sebenarnya kita pendidikan kita itu nggak tertinggal Bapak Ibu. Dan orang-orang di barat sana sudah melakukan ini. Ya, di luar sana mereka sudah mengadopsi pemikiran ini. Ki Hajar Dewantara tahun 1920 sudah menerapkan ini dalam bukunya. Jadi kurikulum merdeka itu memang ingin memerdekakan anak ya, tapi tidak merdeka secara absolut. Merdeka anak tidak absolut ya, harus ada kontrol. Makanya ada 5 kontrol tadi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah lega saya ya. Tugas ini sudah selesai. Bapak Ibu aktif, terima kasih atas kehadirannya. Kalau memang tidak ada pertanyaan dan tidak ada tanggapan, saya akan tutup sesi pengimbasan diseminisasi ini budaya positif ya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Karena memang tidak agenda kita hari ini memang bukan hanya ini, tapi tadi yang saya bilang ada sebenarnya ada pembinaan dari Mimi. Tapi miminya mohon maaf mungkin izin. Pembinaan yang kedua mungkin dari diseminisasi. Yang ketiga ini tadi ya, yaitu pembuatan praktek pembuatan LKPD online. Jadi Bapak Ibu siapkan laptopnya. Kemudian kita akan lihat pemaparan dari Bu Angga gantian ya. Bu Angga yang akan mewakili di sesi ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Bila itu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat semuanya. Semangat. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, mangga Bu Angga.
Demikian video diseminasi ini. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa.